Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Wilds season pertama, episode terakhir, alias episode 10. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Nora yang mencoba untuk mengambil handphone di atas pohon agar ia bisa menghubungi Gretch. Di sana ia mempertanyakan apakah Janet merupakan utusannya, dan saat ini hanya Nora sendirilah yang tersisa. Gretch pun menjelaskan bahwa hanya Nora lah yang bisa membantu penelitian itu. Ia juga meminta Nora untuk melakukan sesuatu untuk memberikan sebuah tas kepada teman-temannya yang lain. Nora juga melihat ketika tim peneliti mengambil jasad dari Janet, serta Nora memberitahu kepada tim peneliti jika Leah mengetahui sesuatu. Lantas Gretch pun meminta kepada Nora untuk segera membuat Leah membiarkannya terus bertanya-tanya. Ketika Nora telah membawa Leah, ia mencoba untuk mengambil bantal agar bisa membunuhnya. Tetapi ternyata ia mengurungkan niat karena tak ingin membuat situasi jauh menjadi semakin kacau. Pada pagi harinya, Shelby dan Tony baru saja terbangun di tengah hutan, di mana Shelby menjelaskan bahwa ia belum berani untuk memberitahu tentang apa yang telah terjadi semalam. Ia juga meminta kepada Tony agar menyelaraskan cerita terkait di mana mereka berada semalam. Tony pun menyetujui hal itu dan menyerahkan Shelby agar bisa memberitahu teman-temannya yang lain terkait di mana mereka tidur semalam. Bahkan Tony mengajak Shelby untuk memetik buah-buahan itu karena mereka adalah harapan bagi teman-temannya yang kini sedang kelaparan di sana. Di tepi pantai, Dot sedang mencoba untuk memburu seekor burung agar ia bisa makan untuk mereka semua. Namun tak lama kemudian rupanya Martha menghampiri mereka dengan lumuran darah yang cukup banyak di area tubuhnya. Ia juga meminta kepada teman-temannya agar segera membantu membawa makanan mereka. Lalu setelah tiba di hutan, semua teman-temannya langsung memuji Martha atas keberaniannya karena ia telah berani membunuh kambing itu demi keberlangsungan hidup mereka semua. Dot pun menyadari jika tampaknya Martha terpaksa harus membunuh kambing itu demi mereka semua. Di sisi lain, Leah baru saja terbangun dan bertanya-tanya terkait kejadian semalam karena ingatannya sangat kabur. Yang ia ingat hanyalah dirinya berlarian ke tengah pantai untuk mencari sesuatu. Ia juga meminta kepada Nora untuk mengambilkannya air minum. Di ruang karantina, Leah menyadari bahwa telah terdapat kamera di kamar, yang membuatnya dengan segera pergi ke kamar itu agar bisa melihat surat yang Shelby telah berikan padanya. Rupanya Shelby memberitahu Leah jika apa yang dikatakan olehnya benar. Dan ketika Leah sedang meminum minuman, Nora memberitahu kepada tim peneliti jika Leah tak ingat akan kejadian semalam. Tetapi Nora belum dapat memastikan apakah ia mempercayainya. Lalu scene beralih kepada momen flashback di mana Nora sedang di kelas dan melihat seorang pria yang menurutnya menarik. Lalu setelah selesai kelas, pria itu pun mulai mengajak Nora agar berbicara dan berkenalan dengannya. Di dalam pembicaraan itu, mereka akhirnya menemukan seorang pria yang bisa satu frekuensi dengannya dan dapat membuat Nora bahagia. Hingga ia berani jauh lebih dekat dengan pria itu daripada dengan pria lain. Ketika Dot sedang sibuk untuk menguliti bulu kambing, Leah mempertanyakan di mana jurnal milik Nora. Karena biasanya Nora selalu mencatat cerita yang telah mereka lalui di pulau itu. Nora menjawab jika tampaknya jurnal yang telah tertinggal di suatu tempat. Tak lama kemudian Shelby dan Tony datang dengan menjelaskan bahwa mereka pada malam hari kemarin tersesat, sehingga mereka memutuskan untuk menginap sementara di dalam hutan. Tony juga menyadari jika Martha tampaknya telah berhasil membunuh kambingnya sendiri. Lalu Tony mempertanyakan apakah Martha baik-baik saja karena ia telah melawan prinsipnya sendiri. Russell ikut mengobrol dengan mereka dan bertanya kepada Martha bagaimana rasanya membunuh kambing. Martha menegaskan jika ia tak pernah tahu rasanya bagaimana. Dan ia juga tak tahu cara menceritakannya kepada Russell karena ia merasa Russell takkan paham rasanya. Scene kembali flashback di mana Nora mencoba untuk mengenalkan Russell kepada Quinn. Tetapi tampaknya setelah mengobrol bersama Quinn, Russell merasakan bahwa Quinn tak layak dengan Nora karena Quinn terlalu banyak berbicara dan tak berani menatap mata dari Russell. Lalu ketika berada di sekolahan mereka, Nora pun akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan hubungannya dengan Quinn. Sebab ia merasa Quinn sangatlah tak peduli dengan orang lain karena ia selalu memotong pembicaraan semua orang. Ia juga menduga bahwa tahun depan mungkin Quinn akan jauh lebih sibuk.
Dan hal itu juga akan membuat mereka susah dalam menjalin hubungan LDR. Lantas Queen yang tak bisa menerima pernyataan itu hanya memberikan pelukan terakhirnya kepada Nora. Kembali ke pulau, Leah memutuskan untuk pergi buang air terlebih dahulu, yang membuatnya dengan segera mencari-cari letak di mana Nora berkomunikasi dengan kamera itu. Ia juga menyadari mungkin saja Nora telah mengikutinya pergi. Terlihat, Leah yang telah menyadari keberadaan dari Nora memutuskan untuk mengikutinya. Namun sayang, rupanya itu semua hanyalah jebakan dari Nora agar bisa membuat Leah terjatuh ke dalam lubang yang telah ia persiapkan. Di sana pun Nora meminta maaf bahwa ia terpaksa melakukan hal itu kepada Leah dan meninggalkannya di lubang itu begitu saja. Di ruang karantina, Gretchen dihampiri oleh bawahannya yang menjelaskan bahwa Nora meminta kepada Leah untuk dikeluarkan dari pulau itu. Dan Gretchen meminta mereka untuk membiarkan Leah terjebak selama 3 jam, serta memberitahu Nora jika mereka akan mengawasi Leah. Lalu Nora pun memutuskan untuk menghampiri orang yang telah membunuh Queen. Tetapi di sana ia tak bisa bertemu secara langsung dengan pembunuh itu karena Nora tak ada di dalam daftar hubungan si pembunuh. Di sana terlihat Nora bertemu dengan Gretchen yang merupakan ibu dari sang pembunuh Queen. Dan Nora pun menjelaskan tujuannya jika ia ingin melihatkan foto kehidupan dari Queen kepada pembunuh itu. Gretchen berkata, hari ini mereka tak akan bisa bertemu dengan sang pembunuh, sehingga Gretchen mengajak Nora untuk datang ke sebuah restoran terlebih dahulu. Di restoran itu, Nora menjelaskan bahwa selama ini ia mengalami kesulitan dalam berteman dengan orang-orang. Dan hal itu tak berlaku kepada Queen, karena ia sangat merasa mudah untuk bisa berkenalan dan dekat dengannya. Gretchen paham dengan apa yang Nora rasakan, dan ia bisa memberikan didikan yang benar kepada anaknya. Tetapi mungkin anaknya tak terlalu mendengarkannya sehingga anaknya terjatuh dalam pengaruh sesat di sekolahnya. Dan Gretchen menegaskan ia telah memaksa anaknya untuk mengaku bersalah, serta memberitahu Nora jika pada saat anaknya dulu mendapatkan masa orientasi, kakak kelasnya pun telah mengikatnya dalam jalur kereta. Hal itu membuat anak Gretchen menelepon ibunya sambil menangis karena telah jadi mangsa dari budaya orientasi. Sehingga mungkin saja anak dari Gretchen memanfaatkan hal buruk itu untuk membalaskan dendam masa orientasi kepada juniornya. Gretchen lalu bertanya, apakah saat ini gadis-gadis remaja akan berkembang dengan kepemimpinannya yang dipegang oleh lelaki? Gretchen berkata bahwa mereka semua sengsara dan terjebak dalam keadaan yang tak menentu. Lalu Gretchen meminta Nora untuk membayangkan bahwa gadis-gadis remaja itu bisa lari dari masalahnya dan menjadi diri sendiri. Sehingga para remaja gadis bisa hidup di dunia tanpa adanya tekanan dari para lelaki. Di ruang karantina, Leah berteriak sesak nafas sehingga ia meminta kepada tim penyidik untuk segera mengajaknya keluar ke ruangan yang jauh lebih terbuka. Lalu setelah berhasil di ruang terbuka itu, tim penyidik memperlihatkan foto anak gadisnya kepada Leah. Di sana Leah memegang HP tim penyidik itu dan mulai mencoba melihat maps. Namun sayangnya ternyata penyidik telah mengetahui terlebih dahulu apa yang hendak Leah lakukan, lalu meminta HP-nya untuk dikembalikan. Leah meminta maaf karena ia hanya berusaha untuk mendapatkan jawaban terkait di mana mereka sedang berada di sekarang. Karena dirinya sudah bosan bertanya-tanya tentang apa yang selalu ada berada di benaknya tanpa mendapatkan jawaban sama sekali. Hingga akhirnya tim penyidik itu bersedia memberitahu bahwa kini mereka sedang berada di sebuah pulau Pasifik dan 250 km jauh dari tempat Leah dan teman-temannya terdampar. Tim penyidik itu mencoba menenangkan Leah dengan menjelaskan jika sebentar lagi Leah akan bertemu dengan ibunya dan memintanya untuk bersabar terlebih dahulu. Ia memberitahukan Leah alasannya dirinya memberitahukan hal itu karena ia ingin Leah tetap waras dan tak gila karena banyak pertanyaan di pikirannya. Lalu ketika Leah hendak kembali ke kamar karantinanya, ia berterima kasih kepada tim penyidik serta tim penyidik berjanji bahwa sebentar lagi Leah akan mendapatkan jawaban atas apa yang telah terjadi. Lalu ketika merasa tim penyidik itu telah menjauh, Leah dengan segera membuka pintu kamarnya yang tak terkunci. Karena rupanya Leah telah mengambil sebuah kertas untuk menghalangi kunci yang ada di kamarnya. Kembali ke pulau, di mana di sana Nora menjelaskan kepada Rachel bahwa Leah memerlukan waktu sendiri terlebih dahulu. Dan Rachel pun menyetujui hal itu karena Nora harus beristirahat agar menjaga orang yang tak waras seperti Leah. Sedangkan Fatin memutuskan untuk menghampiri Shelby yang selalu melihat Tony. Di situ Fatin menyadari jika telah muncul bibit-bibit cinta antara Tony dan Shelby. Hingga akhirnya Shelby mempertanyakan mengapa Tony bersikap tenang setelah apa yang telah terjadi pada mereka. Fatin pun menyarankan jika Shelby ingin tahu perasaan yang Tony miliki, maka Shelby harus menghampiri Tony untuk menanyakan hal langsung apa perasaan Tony terhadapnya.
Fatin juga menegaskan ia akan menutup mulut dan tak memberitahukan hal ini kepada orang lain. Sementara Martha rupanya menceritakan kepada Dot bahwa awalnya ia sempat meminta kambing itu untuk pergi agar tak diburu oleh Shelby dan Tony. Tetapi kambing itu ternyata masih enggan menurut dan mengikuti Martha selalu. Sehingga Martha menyadari jika mungkin saja kambing itu minta dibunuh agar Martha dan lainnya bisa hidup dengan dagingnya. Dot pun menganggap bahwa mungkin kambing itu sanggup mengorbankan dirinya agar Martha dan teman-temannya dapat kembali hidup. Lalu scene beralih ke flashback di mana Nora menghampiri Gretch kembali dengan memberikan suatu syarat untuk proyek yang akan mereka lakukan bersama, yaitu ia ingin membantu kakaknya. Di dalam pulau, Shelby menghampiri Tony untuk menanyakan langsung mengapa. Setelah kejadian itu Tony masih bersikap tenang seakan-akan tak akan ada yang terjadi. Tony menjawab bahwa ia mempercayai Shelby dan menginginkan semuanya mengalir begitu saja. Sedangkan Rachel meminta izin kepada teman-temannya untuk mengapung di lautan hidup itu sendirian. Tak lama kemudian, Leah menghampiri Nora sembari berteriak. Tetapi di sisi lainnya, Martha melihat jika telah ada seekor hiu di sekitar Rachel yang sedang mengambang. Dengan segera mereka semua harus memberitahukan Rachel jika terdapat seekor hiu di sekitarnya. Sayangnya Rachel tak mendengar hal itu karena telah telinganya terbenam oleh air. Di sana pun Rachel tak bisa melarikan diri, sehingga mau tak mau harus terkena serangan dari hiu tersebut. Dan scene terakhir episode kali ini memperlihatkan tempat karantina yang mengalami kode ungu, sehingga membuat Leah harus melarikan diri dan bersembunyi dari kejaran orang di dalam karantina itu. Namun tampaknya kode ungu itu diperuntukkan kepada Shelby yang sedang mengalami kejang-kejang. Di satu sisi, Leah yang berusaha melarikan diri melewati lorong-lorong gelap berhasil bersembunyi di sebuah ruangan dengan kamera CCTV serta sebuah berkas yang menjelaskan terkait proyek Twilight of Adam, di mana terdapat sekelompok pria yang diperlakukan sama layaknya seperti Leah dan teman-temannya. Dan pembahasan dari series The Wild season pertama episode ke-10 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian ending dari season pertama? Apakah kami perlu melanjutkannya ke season 2? Tolong berikan kami respon positif di kolom komentar agar kami dapat melanjutkan series The Wild season yang kedua. Dan sampai berjumpa kembali di series selanjutnya.